Pembelajaran pada sistem belajar jarak jauh yang merupakan prinsip dasar pendidikan di Universitas Terbuka atau UT ini mengharuskan peserta ajar melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Namun menurut Long 1989, kemandirian belajar hanya ditujukan kepada orang dewasa atau andragogi. Sehubungan dengan hal tersebut, Atmodiwiryo 1993 menjelaskan bahwa ada 4 konsep dasar terkait dengan pendidikan andragogi, yaitu 1. Konsep diri, 2. Pengalaman, 3. Kesiapan belajar, 4. Perspektif terhadap waktu, dan orientasi kepada belajar. Berdasarkan hasil penelitian, ada 2 saran yang dapat dikemukakan. 1. Bagi peserta ajar, di antaranya itu memiliki motivasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang baik. Yang kedua, mengelola strategi, tempat, dan waktu secara lebih baik sehingga proses pembelajarannya menjadi lebih efektif. Yang ketiga, pengambilan mata kuliah atau jumlah satuan kredit semester hendaknya disesuaikan dengan kemampuan individu masing-masing. Yang keempat, belajar tidak hanya tergantung pada modul, tetapi dapat pula memanfaatkan berbagai sumber belajar secara optimal. Yang kedua, konsep kedua adalah bagi lembaga pendidikan jarak jauh. 1. Hendaknya membantu kelancaran peserta ajar dengan memberikan informasi yang akurat dan memberikan umpan balik secara cepat. Yang kedua, penelitian jenis ini masih dapat dikembangkan menjadi lebih luas, misalnya pada program studi dan mata kuliah lain. Gangguan terhadap sistem pendidikan tradisional ini telah merugikan siswa-siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera dan yang berada di daerah perdesaan. Mereka adalah siswa yang bahkan dalam kondisi normal sudah menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan. Sekarang mereka perlu menghadapi hambatan tambahan yang muncul akibat ketidaksetaraan untuk mengakses infrastruktur teknologi. Apabila dilihat latar belakang berdirinya studio siaran radio pendidikan jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha adalah tidak hanya semata-mata sebagai sarana bagi mahasiswa untuk praktek siaran ketika mahasiswa memanggil mata kuliah siaran radio, tetapi digunakan juga sebagai media menyampai informasi pendidikan, radio pendidikan, kepada pendengar di seputar kota Singaraja dan sekitarnya, lebih khusus kepada anak sekolah dan mahasiswa. Melihat situasi tersebut, perlu dikembangkan model program siaran radio pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khalayak. Program tersebut nantinya berisi acara-acara pendidikan yang disusun dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan selalu berorientasi kepada hal-hal yang diperlukan dan yang fungsional dalam kehidupan. Untuk melakukan kegiatan ini diperlukan usaha tertentu yang terencana dan sistematis dengan cara memprogram isi pendidikan secara tertentu, menyediakan waktu tertentu, serta memakai pendekatan yang lebih formal.